Allahu Akbar. Halo, assalamualaikum semuanya. Salam ukhuwah dan sebentar lagi kita akan merayakan hari Lebaran bersama keluarga besar tercinta. Nah, di sini aku akan membuat video yang akan mengisahkan tentang apa ya indahnya kebersamaan di hari Lebaran. Di sini ada catatan bro ya. Jangan sia-siakan kebersamaan Lebaran ini untuk hal-hal yang tidak berguna ya. Jadikan silaturahmi ukhuwah dengan penuh rasa kasih sayang alhamdulillah. Nah, di sini sempat makanya genjlong waktu itu ya. Jadi aku akan merekap. Nah, nanti kakak aku marah tuh. Keluarga aku kenapa tidak bersatu? Marah banget ya, apalagi almarhum apa aku ya. Jadi di sini ini aku akan bercerita ya. Tuh, halo assalamualaikum yang non muslim, yang non muslim, yang mualaf ya. Halo assalamualaikum yang mualaf. Dan selamat siang bagi yang non muslim ya. Salam itu buat para mualaf ya. Tapi ada juga loh yang non muslim teman aku yang selalu menjawab salam juga. Waalaikumsalam. Bahkan mereka juga salam ke aku ya. Non muslim di sini yang kaum Nasrani ya. Jadi di sini aku kalau membuat video harus punya topik pembicaraan apa sih berguna tidak gitu bagi halayak umum. Di sini tuh aku akan mengisahkan indahnya kebersamaan Bo ya. Di sini rata-rata sudah wafat ya. Ada dari mulai uak-uakku, ada kakak-kakak sepupuku juga udah wafat ya. Jadi nih karena hubunganku dengan gunting akhir zaman ini pemegang gunting itu kain ya. Tapi di sini nih, ini maaf ya kalau sama gunting nih. Ini almarhum uak aku, Pak Camat Garut ya. Jadi beliau itu memegang sempat memegang di Garut ya, Camat Garut. No, berarti itu ya abdi-abdi negara tuh ya. Ini dari keluarga mamaku. Ini Pak siapa sih? Wahyu, Wahyu. Nanti si teteh marah, kok Pak Wahyu katanya. Dong. Ini Wahyu. Ini menantu soleh luar biasa ya. Jadi bisa menantu yang bisa mengumpulkan keluarga besar dari mamaku. Ini menantunya tapi soleh semua. Berarti keluarga mamaku adalah keluarga yang soleh. Ya, solehah. Ya. Jadi ini menantu dari keluarga mama tuh. Ini kepala koperasi pasar gimana ya sih waktu sekolah ya nih Wahyu Jarkasi. Ini Pak Dahlan tuh. Yang ini masih ada tuh anaknya. Ini udah meninggal nih anak Wahyu tuh. Separit dia. Ini masih ada. Ini sedang nggak ya? Kayaknya si Adede deh udah meninggal. Ini Dadang sakit. Ini masih ada tuh di Malang. Ini udah meninggal. Udah ada yang pada meninggal tuh sebagian. Ini masih belum. Ini udah meninggal. Ini apa aku udah meninggal. Tuh banyak udah meninggal loh. Keluarga besar aku. Nah, dan ini Hajah Ijah dan Haji Sudri ya. Ini keluarga besar mamaku nih. Nah ini, hey, siapa cuy? Ini adalah aku ada di tengah-tengah. Ini almarhum kakakku yang ini tuh. Ini adalah pemersatu keluargaku. Ini kesayangan dari keluarga mamaku, kesayangan dari keluarga papaku juga. Pemersatu nih, pemersatu kok malah pendek usianya ya, luar biasa ya. Ini mengenang benar-benar jasa kebaikan beliau yang ingin semuanya itu bersatu gitu ya. Dan di sini menetralisir kalau kita mah ilmu-ilmu yang tadinya jangan menggunain itu ya gitu ya demi kemaslahatan gitu, karena ilmu-ilmu klinik itu memporak-porandakan keluarga ya, porak-poranda seperti sekarang ya, jadi gambling semuanya gitu. Nah ini aku, jadi ceritanya aku dilahirkan ketika kakekku meninggal, mamaku mau melahirkan aku dalam hamil besar. Jangan sampai ada yang loncat ya, siapa harimau. Jadi di sini mungkin ada hasil cerah leluhur ya. Ada harimaunya katanya kalau dari kakek itu. Berarti siapa tuh leluhur aku? Kok sampai dijaga harimau?
Nah, jadi ceritanya itu sebenarnya meninggalnya almarhum itu ada gambling juga dengan kekuatan klinik sebenarnya, bukan hanya karena gagal ginjal bawaan ya. Jadi begitu selesai, enggak, tingkat 3 akper, tapi sudah ditugaskan menghadapi masyarakat ya, maksudnya mengobati masyarakat yang berbagai macam keluhan, mungkin ada uka-ukanya juga kali, jadi bentrok ke beliau ya, itu jadinya sempat muntah darah tuh. Jangan salah ya, perjuangan beliau demi menyenangkan, membahagiakan apaku, kan bantu apa ya, begitu dia tingkat 3 dia sering membantu ke puskesmas ya, jadi disitu gambling, jadi beliau itu meninggalnya itu pas mau wisuda tuh ya tuh. Jadi di sini almarhum kakak aku tuh ada, padahal beliau udah meninggal ya. Jadi sini teruskan perjuangan yang katanya begitu. Jadi jangan mewek-mewek mulu ya. Kalau apa-apa kan tempat curhatan tuh ke beliau ini ya. Ini aku nih gitu ya. Jadi kalau aku pergi-pergi tuh jangan kemana-mana, ditarik lagi tangan aku sama beliau ini tuh. Jadi kalau kemana-mana nih, aku mau misalkan aku mau main ya ke sana, aku kan bader ya, bader suka naik-naik gitu ya, suka apa ya, pingin main ke tetangga gitu, jangan gitu, ditarik sama dia tuh, ditarik-tarik, bener-bener luar biasa ya proteknya itu. Jadi nggak boleh kemana-mana ya, bener-bener takut kenapa-napa, namanya nggak jagain adik perempuan ya, itu aku ya. Jadi di sini aku nyelempit di tengah tuh. Jadi kesayangan apa ya, kalau bilang nggak kesayangan semuanya, cucunya itu kesayangan ya, tapi di sini ada yang seperti aku ditugaskan untuk selalu apa ya, kemampuanku bener mak berbagi itu ya, berbagi dengan aku seneng nanem gitu lah ya, penghijauan Bo ya. Jadi di sini ya, jadi aku selalu dituntun untuk ini ya. Ini dari keluarga besar mama aku ya. Kalau keluarga besar apa aku ada lagi itu ya, Haji Tajudin sama Haji Uju ya tuh. Keluarga besar dari apaku di Jakarta tuh, mayoritas Jakarta tuh, sama Bandung, Bogor tuh ya. Jadi mereka itu anak-anaknya ada kuliah di ITB, IPB, Unpad, banyak ya sebenarnya keluarga besar gue. Cuma aku tuh kalau udah di Padepokan udah diem baik ya. Jadi ini bercerita ya, jadi jangan pernah sia-siakan kebersamaan, apalagi untuk membahas hal yang tidak berguna ya. Benar-benar kalau sudah apa ya, sudah di antara mereka pada meninggal, wah baru menyesal ya. Terus apalagi kehilangan orang-orang yang bijak nih. Beliau adalah menantu terbaik, the best menantu Haji Camat Ikin Rukiin ya. Benar-benar ketika waktu itu di rumah sakit Bandung ya, apa tuh yang ada rumah sakit apa ya, sempat, tapi rumah sakitnya Kristen waktu itu, apa yang di itu ya, aku lupa lagi. Terus aku nengok kan, dimasukkan ke situ, mungkin karena kosong atau gimana ya, jadi masukkan ke rumah sakit itu. Terus beliau itu apa ya rumah sakitnya di Bandung tuh, aku dibawa kan, aku lagi segede apa ya, segede. Terus dia nanya segede gini kayaknya, ini kan agak kecil nih aku nih, ih lucu ya baju aku kayak begini tuh, ini tuh nih beda tuh, keker nih. Pada berani, tapi penyayang nih luar biasa ya, lembut banget. Tanya deh teman-teman kuliahannya di Akper BTH tuh, ih bener-bener tuh, ini kecilannya tuh Aherdis tuh, ini kecilannya tuh, aku menyapa Aherdis, Awawan, terus Abah Diki, Muhammad Asidiki yang ada di RSPJ Jakarta tuh, ininya si Obeng kecil dong. Lucu kan, Adiki kangen tuh nggak, Aherdis, Awawan kan kerja di mana ya Awawan tuh, di Akper ya, akademik Akper BTH nih. Si Obeng kecil tuh lucu banget ya. Tapi udah ada gejala nih, ngompol terus dia itu. Jadi ada jadi di sini benar-benar perlu pemeriksaan ya. Kalau ada anak yang masih kecil suka pipis terus tuh sampai kelas 6 SD kalau nggak salah. Jadi bawaannya tuh ngompol. Kasihan tuh ya. Si Soleh itu ngompol terus. Jadi ini tuh ngompol bawaannya. Tuh lucu banget ya. Ganteng dia. Terus benar ngalah ya. No, kalau aku diem, tapi kalau udah kesel bisa dibanting tuh piring. Aku tuh sempet ya, kalau aku udah marah ngebanting piring tuh, jangan salah ya, karena mungkin ada tanda lahir dalam badan aku ya, ada tanda lahir yang kalau jangan dibikin marah gitu, jangan dibikin kesel,
banting aja piring aja bisa dibanting tuh. Dan kakak aku yang Nega tuh jangan gitu, lembut banget ya gitu. Dan mamaku suka gitu kan sih kalau, tapi nggak, aku ini tidak marah tanpa alasan gitu. Misalkan gini, aku kalau marah itu punya alasan gitu, jadi tidak semata-mata aku marah gitu ya. Dan di sini tuh ada tanda lahir yang kalau dibikin mah aku tuh benar-benar nurut gitu ya, nurut sampai ke masuk ke upper aja nurut gitu, padahal aku punya jalur prestasi ya, tapi aku penurut. Tapi kalau misalkan aku udah nurut nih, tapi misalkan ada hal yang menyinggung aku, yang mengenai tentang prinsipku, marah tuh, piring aja dibanting sama aku. Ini cerita aku ya, ini kisah apa ya, kisah cerita hikmah. Jadi aku akan mengangkat tema topik hari ini. Kita kan mau lebaran nih, jangan sia-siakan lebaran yang hanya 2 hari atau 3 hari. 2 hari apa 3 hari? Sekarang Kamis, 2 hari. Aku sih maunya hari Jumat, kalian mau hari Sabtu atau hari Minggu. Hari Minggu kejauhan. Hari ini hari Rabu. Mami aku tuh pensiunan Bu Mantri Dada Caraju udah heboh pagi ini, mau ke pasar nih, aku mau ke pasar katanya gitu. Kata aku ikut rarewangan dong gitu. Kata mama aku tuh, Ecep, gak usah Neng, udah dikaper sama adek aku dan adek ipar aku gitu ya, udah dikaper belanjaan buat lebaran, jadi buat masak-masak udah dikasih uang ya gitu. Jadi Neng gak usah, karena kan tahu kalau aku tuh jadi ibu rumah tangga tok ya. Tapi ada waktu senggang dapetin uang saku dari baju gitu, tapi itu pun kan gak seberapa ya. Kadang-kadang aku banyak kan berbagi, bener kan tuh, aku udah siapin buat berbagi juga tuh, buat ke Ecep, buat siapa lagi ya, ke Mas Andri Sukoy udah, ke siapa gitu kan, Pak itu mau gak ya, Pak Bakri, Andri Bakri maksudnya. Belum ada yang ini lagi, yang ukuran, yang maksudnya yang model apa ya, korta lagi, yang ini juga yang dibagiin yang rompi-rompi ya. Jadi nantilah kalau ada ya, buat Pak Ahy ada tuh, nanti aku titipin ya, semuanya kebagian. Pokoknya mah bagi aku mah sekarang menikmati hidup dengan berbagi kebaikan, siapapun orangnya ya aku bagi ya gitu, intinya nikmati. Dan aku fokus ya, aku fokus dia berkarya, fokus ya, memberikan apa ya, inspirasi, motivasi ke orang agar jangan menyia-nyiakan kebersamaan hanya untuk kepentingan duniawi ya. Apalagi kita ingin apa ya, kita kan tidak mau ya kiamat, benar gak? Semuanya pingin lebaran, tapi orang tuh anehnya ya, mereka itu tidak berpikir itulah akhir zaman ini, karena apa ya, penyakit hati yang ada di akhir zaman ini ya. Dan orang pun malah beginilah, orang yang ngomong ini malah dibalikin lagi. Aku ini tipe orang kreativitas. Orang kreativitas itu akan belajar untuk ngomong di depan cermin. Mohon maaf ya, karena begini. Terus kalau aku mengulang musik nih, karena otak aku lagi berpikir ini gerakannya seperti apa, ini gerakannya seperti apa. Diputar ulang tuh bukan maksud tertentu, tetapi lagi menciptakan koreografer. Aku sedang menyiapkan koreografer ya. Jadi kalau ada orang yang berkata gini, kamu kok suka apa ya, suka memutar musik yang kayaknya itu lagi diputar, karena otak aku sedang menciptakan koreografer di situ. Jadi bukan aneh-anehin ya itu, karena aku harus membuat suatu karya itu ya. Jadi kalian tidak tahu apa yang ku perbuat, apa yang ku lakukan. Kayak di sini, Umi ngapain sih ke sekarang pinggir kali, terus bawa itu tuh yang ranting-ranting yang bekas layangan gitu, karena aku perlu gitu. Itu nanti kalau ku jajarin jadi berbentuk apa ya, seperti pagar apa ya, pagar singkong gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau semakin banyak jadi berbentuk kebun gitu, garden gitu loh ya. Jadi kalian tidak tahu apa yang kupikirkan, jadi jangan asal menjudge orang-orang, apalagi yang tipe-tipe orang unik tuh aneh gitu. Aneh. Kayak almarhum bapak aku nih. Almarhum bapak aku tuh cerdas, sampai di akhir hayatnya itu lagi sakit tapi masih menciptakan pupuk. Coba, pupuk. Sayang aku tidak belajar ya waktu itu. Beliau itu sebulan sebelum sakit itu, kata aku kan pulang tuh dari Jakarta,
Aku bilang, enggak Ketang, udah nikah ya waktu itu. Terus lagi apain Pak? Lagi ngebikin pupuk, terus dimasuk-masukin pupuknya itu. Dan aku tidak bertanya, sayangnya sekarang sampai kesulitan aku buat pupuk tanaman aku. Jadi beliau itu, jadi apa ya, punya kambing ya, terus ada ya penyawahnya yang ngurusin. Jadi si pupuk itulah, mungkin kita mah kompos apa ya, dijadiin kompos gitu. Jadi pupuk itu diolah sama dia, terus dimasukin ke warung juga sampai segitunya ya. Jadi nggak bisa diem ya, padahal beliau itu sudah dapat penghasilan dari misalkan nyuntik gitu ya, dari ngobatin orang. Tapi karena nggak bisa diem ya, terus memberikan kebaikan keberkahan sampai berbagi tanaman gitu lah ya. Jadi di situ jangan pernah salah pemahaman ya, karena Anda tidak tahu apa yang dilakukan orang lain. Orang lain itu mungkin lebih memberikan manfaat bagi yang lainnya ya. Jadi di sini orang-orang yang unik itu punya pola pikir yang unik ya. Jadi kalau Anda mendengar aku memutar lagu yang sama, aku memutar lagu lagi menciptakan koreografer, Bo. Cuman aku kan nggak bilang aku lagi menciptakan gerakan A B C gitu ya. Taunya kan hasilnya aku muter-muter di situ itu loh ya. Maksud aku tidak ngebahas ini ya. Ini mah hasil karya aku tuh ya. Tapi aku sudah tidak berkiblah lagi bikin ini ya. Saatnya itu sekarang memetik hasil, bukan proses lagi, tapi memetik hasil kebaikan dari apa yang kita tanam. Seperti gini, kita menasihati seseorang, kalau gagal tidak akan berhasil. Tapi kalau kita menasihati orang terus berhasil, masuk ke hatinya, bisa memperbaiki diri, jadi hal yang lebih baik, pasti hasilnya baik. Tapi ada juga kebanyakan mayoritas yang berhasil ya, alhamdulillah ya, berhasil. Itulah budaya selamatan dalam kebaikan dari segi berbagai macam problema ya. Ada yang sharing ke aku, Mi katanya, Bu, aku katanya pekerjaan mau beralih ya. Dari apa kata aku teh? Dari apa ya? Bengkel kipas, misalkan bengkel barang-barang bekas ke makanan. Lah, makanan kalau nggak laku dibuang kata aku tuh. Kalau pola pikir perempuan kan begitu, udah pindah yuk ke makanan gitu ya. Tapi ilmu itu di akhir zaman diperlukan ya, apalagi ilmu-ilmu yang membengkel barang-barang yang rusak gitu. Bengkel hati juga tuh. Jadi di sini tuh luar biasa ya, itu ilmu. Nah, kalau beralih ke profesi lain belum tentu berhasil. Ternyata benar apa kata omongan ibu, katanya sekarang aku berhasil, benar. Iya, kalau jadi aku yang meyakinkan jangan keluar dari pekerjaan itu gitu. Karena di akhir, apalagi resesi ini, yang dibutuhkan apa? Semua orang pasti memperbaiki barangnya yang rusak gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi aku mengarahkan sampai pada nanya-nanya ke aku gitu ya. Dan alhamdulillah ya, karena aku mengalami dari apa yang kualami gitu ya, bahwa ilmu itu mahal Boy ya. Dan semahal-mahalnya apa ya yang ada dalam diri kita itu, mahalnya apa ya? Harga diri pasti ya. Keyakinan apalagi akidah tidak boleh digadaikan. Itu akidah mah prinsip luar biasa ya. Tidak boleh ya. Jadi intinya apa ya? Jadi aku itu tempat orang kalau kita mau berbagi sharing gitu. Makanya aku senang sama orang-orang diketemukan lagi sama yang sharing juga seperti Aicep tuh. Karena di sini selalu pada dijadikan sharingan ya, momi-momi. Ya, para pedagang juga dicampur. Ya, jadi aku tidak menekuni hanya ilmu keperawatan, tidak. Keperawatan malah jarang ya. Jadi keperawatan itu dipakai ketika aku misalkan memberikan masukan tentang niaga, terus aku berbagi obat. Kayak gitu, seperti itulah ya. Itulah kenapa alasannya apa aku memasukkan ke medis itu, karena kamu kalau sakit setidaknya tidak mengandalkan yang lain gitu. Apalagi di akhir zaman ini, kamu harus bisa nyuntik sendiri. Hanya aku yang diajarkan nyuntik sendiri. Karena di akhir zaman ini teman mungkin tidak akan membantu kamu karena sesuatu hal. Jadi apa, aku hanya mengajarkan suntik. Nih kalau almarhum tidak diajarkan, hanya aku doang ya. Jadi apa ya, itulah ya yang ingin ku sampaikan. Adik aku belum ada tuh, jadi baru aku nih. Adik aku tuh waktu itu mama aku tuh jadi punya adian lagi gitu.
Adik aku yang kecil tuh belum ada waktu itu. Jadi ceritanya apa, aku tuh pingin anak perempuan lagi, tapi tidak kesampaian, yang ada malah adik aku yang laki. Ceritanya dulu, tapi bersyukur ya, tetap bersyukur. Itu intinya mah apa ya, itulah ya, betapa mahal ya harga diri martabat keluarga tuh ya. Jadi kalau udah ngomong-ngomong itu mah ya, apa ya, sangat sensitif ya, apalagi untuk apa ya, untuk pihak-pihak tertentu nanti ada yang tersinggung kalau menyangkut hal itu. Jadi intinya ini ya, yang ingin ku sampaikan siang ini, jagalah selalu ukhuwah, jangan sampai disia-siakan ya. Dan aku fokus dengan apa yang Allah tuntun selama tidak merugikan orang ya. Kita hanya ingin memberikan masukan dan ingin meluruskan persepsi-persepsi seperti itu. Jadi belum apa-apa udah mengambil kesimpulan seperti itu salah benar ya, benar salah. Yang non muslim aja masih bisa melihat ini orang baik apa orang nggak baik, misalkan gitu ya. Ya ada yang bercadar nih kayak aku, mereka tuh selektif. Tapi orang yang satu agama dengan kita, apalagi yang pada mengambil manfaat, udah menjudge seperti apa, seperti itulah ya. Jadi mereka itu lebih peka ya, non muslim itu lebih peka. Sekarang apalagi udah jadi muslim, udah jadi mu'alaf ya, luar biasa ya. Jadi salah, orang-orang yang unik itu punya cara sendiri gitu. Mereka itu tidak terucap. Kalau orang yang itu tuh, kamu muter-muter lagu nih gitu, ditulis gitu. Kalau ini enggak, jadi dia udah nulis apa-apa tuh di otaknya dia gitu ya. Jadi gitulah ya, jadi mereka punya cara keunikan sendiri ya. Jadi itulah ya, ini adalah menantu terbaik, the best menantu, wahai jarak kasih, terus wahai jadi pirukiin tuh ya. Semoga mereka selalu apa ya, dijadikan selalu semoga mereka senantiasa penghuni surga yang abadi, surga yang abadi, surga yang kekal maksudnya di akhirat ya itu. Dan aku berdoa aku bisa berjumpa dengan mereka semua dalam keadaan taat, bertauhid, menyembah Allah ya. Ada di akhir zaman ini luar biasa ya, sulit sekali ya. Makanya orang yang hidup di akhir zaman ini adalah orang yang benar-benar pilihan ya, seperti Anda semua pilihan ya, gitu ya. Intinya seperti itulah ya yang ingin ku sampaikan di siang ini dengan topik dan tema jagalah ukhuwah, karena lebaran sedang menanti kita semua ya. Tuh si Momi lagi ke pasar, kalau udah belanja sekarang lah, Idul Fitrinya Sabtu kejauhan ya, Rabu udah belanja, Kamis kejauhan, kalau Sabtu lah kasihan banget itu si Bu Mantri itu ya. Mama aku, makanya aku doa Jumat aja deh, lebarannya Jumat gitu ya. Kalau Minggu nggak mungkin Minggu ya, kejauhan Minggu ya. Jadi Jumat aja deh, udah belanja hari Rabu, coba lah Momi. Tapi itulah ya, ibu-ibu sudah heboh. Tapi itulah ya fungsinya seorang ibu dalam rumah tangga itu, jadi hangat gitu, jadi ceria ya. Berbeda lagi kalau udah nggak ada ayah, nggak ada ibu, beda suasananya, beda sekali. Ketika ini komplit semua, rasanya tenang kita, karena orang-orang bijak ini bijaksana, ini bijaksana pengayom nih. Kalau habis lebaran, ayo kita ke Pangandaran ya si teteh Irma, teteh Nung tuh putra-putrinya diajak semuanya keluarga. Ini luar biasa ya, ketua koperasi Sukalaya tuh dulu tuh ya. Jadi itulah ya, kalau udah nggak ada semuanya, lain auranya, udah lain gitu. Yang ada itu hanya kita nih, kita yang ini tuh yang masih ada gitu ya. Jadinya gunakanlah kesempatan ketika kita bersama-sama ya, gitu intinya. Seperti itulah ya, untuk kesiapan kita agar bisa kumpul bersama keluarga di hari lebaran nanti, gitulah ya. Selamat siang semuanya, assalamualaikum.